Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimuni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, hari ini kita akan membahas tentang new normal. Nah, bagaimana pengaruh new normal ini terhadap pendidikan Indonesia? Nah, kita perhatikan guys, kalau kita bicara masalah COVID-19, apakah teman-teman di luar sana kapok? Kalau saya secara pribadi kapok guys, kapok sekali. Nah, kita bahas tentang dunia pendidikan, bagaimana efeknya nanti terhadap pendidikan kita terhadap new normal. Saksikan terus video ini sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Guys, COVID-19 atau COVID-19 belum berlalu dari Indonesia, bahkan belum berlalu dari muka bumi, dari dunia ini. Tidak ada orang satupun yang mampu menolak COVID-19 kecuali dengan kita mempertahankan imun tubuh, kesehatan, dan menjaga protokol kesehatan. Mungkin kita akan bisa terhindar dari virus ini. Nah guys, permasalahan yang terjadi itu semua berefek baik kepada sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua berdampak guys. Nah, di sini saya akan membicarakan tentang bagaimana dampaknya terhadap pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Guys, sekarang lagi rame-ramenya orang membicarakan new normal. New normal, new normal, new normal. New normal ini maksudnya apa guys? Kita kembali normal seperti sebelumnya atau kita normal dengan cara yang baru. Nah, kalau saya melihat di sini kita akan normal dengan cara yang baru. Terjadi revolusi kehidupan setelah pandemi COVID-19, termasuk dalam bidang pendidikan. Kita tidak bisa pungkiri guys, dulu pendidikan itu disekat oleh dinding, ruang, dan waktu. Kita melihat pendidikan berjalan secara klasikal. Ada siswa, ada guru, ada ruang. Nah, itu yang terjadi dari tahun ke tahun. Apakah kita dulu membayangkan pendidikan bisa berlangsung seperti masa pandemi? Tidak guys. Saya jadi guru dari tahun 2000. Sekarang tahun 2020. Pengalaman guru saya sudah 20 tahun guys. Dan ini tahun 2020. Kata pertama yang saya keluarkan, saya pertama mengajar secara virtual. Saya nggak pernah bayangkan dulunya saya mengajar tanpa siswa ada di depan saya. Saya tidak pernah bayangkan guys. Jadi sekarang sudah 1 Juni 2020, sebentar lagi tahun ajaran baru dan kami akan menerima siswa baru. Tentunya akan terfikir di otak kita, di pikiran kita bahwa saya akan bertemu dengan anak-anak saya. Nah, pada saat new normal ini, apakah saya akan ketemu dengan siswa-siswa saya secara langsung atau kembali saya mengajar secara virtual? Guys, pandemi mengajarkan kita banyak hal, terutama untuk saya adalah di dunia pendidikan. Pandemi mengajarkan saya tentang banyak sekali teknologi yang harus saya pelajari, bahwa saya harus banyak belajar. Selama masa pandemi banyak sekali rintangan yang kita hadapi guys, terutama di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan saya harus mengajar dari rumah.
dan saya harus ketemu siswa-siswa saya dari rumah. Informasi yang harus saya berikan adalah dari rumah, sehingga pada saat ini secara serempak seluruh dunia mengatakan bahwa teknologi adalah alat pemersatu antara guru dan siswa. Kalau kalian setuju, silakan tulis komen di bawah ini. Nah, dengan teknologi, guru mampu mengajar secara virtual. Dengan teknologi, tidak mesti kita dibatasi oleh sekat dinding, oleh ruangan tertentu, tetapi dengan teknologi kita bisa menggunakan media mengajar, kita bisa menemui mereka secara virtual. Dulu tidak pernah terfikir dalam pikiran saya, dalam otak saya, bahwa saya mampu mengajar secara virtual. Tahun 2020 pertama kali saya melakukan itu. Secara serempak seluruh dunia mengakses semua teknologi untuk melakukan setiap pekerjaan, bukan hanya pendidikan, setiap pekerjaan. Dan new normal ini tidak akan mengembalikan kita ke posisi belakang. Kita sudah dibiasakan, kita dipaksa bergerak, maju, berlari untuk menguasai polemik ini agar mampu bertahan menjadi bangsa yang hebat. Di tahun 2020 pertama kali bandara ditutup. Di tahun 2020 pertama kali sekolah dari rumah. Di tahun 2020 pertama kali bekerja dari rumah, kantor dari rumah, semua dari rumah. Terjadi pada saat pandemi COVID-19. Tantangan ini membuat kita menjadi kuat. Tantangan ini membuat kita lebih dewasa. Banyak sekali hal yang sulit dilakukan, terutama bagi guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil, bagi guru yang mengajar di jauh dari jangkauan teknologi. Jangankan untuk akses internet, listrik saja belum ada, ini akan merasa kesulitan. Tetapi banyak sekali di Indonesia ini guys, guru-guru penggerak, guru yang mau bekerja tanpa dikomando. Dia akan bergerak dari rumah ke rumah, bahkan dia menjemput bola ke tempat siswanya. Jadi guru yang mengejar siswa untuk mampu memberikan pelajaran itu. Nah, Indonesia ini adalah negara yang kaya, negara yang tingkat sosialnya lebih tinggi guys. Jadi kalau saya perhatikan, saya lihat guru penggerak di Indonesia, banyak sekali mereka-mereka yang jangkauan internetnya tidak ada, bahkan jangkauan listrik tidak ada, tetapi mereka mampu belajar jarak jauh dengan semua rintangan yang ada. Itu kalau saya perhatikan, apresiasi untuk mereka, para pengajar, guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Tetaplah semangat. New normal ini akan membuat potensi guru akan semakin bagus, potensi guru akan semakin diasah untuk mampu beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah guys, jadi selamat datang new normal, selamat datang Indonesia baru. Kita akan terus berjuang. Kita tidak akan mungkin selalu terpuruk dalam situasi COVID-19, tapi kita akan bergerak. Apapun pandangan-pandangan negatif terhadap new normal, ambillah positifnya, karena kita akan terus bekerja, kita akan terus bergerak, hidup akan terus berjalan, sehingga
apapun keputusan yang diberikan oleh pemerintah terhadap situasi saat ini, maka yakinilah itu yang terbaik. Nggak mungkin pemimpin-pemimpin bangsa ini akan menghancurkan negaranya sendiri. Kita akan hidup di era yang baru dengan kekuatan yang baru. Mudah-mudahan COVID-19 ini mampu merubah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik dan menjadi lebih kuat, lebih hebat, dan lebih berkualitas. Kita akan mampu mengejar ketinggalan, kita akan mampu mengejar teknologi. Belajar pada situasi sulit akan membuat kita mampu menjadi lebih baik. Mudah-mudahan gambaran Indonesia ke depannya akan semakin indah untuk kita pandang. Pendidikan Indonesia ke depannya akan jauh lebih baik. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini, walaupun kita saat ini masih bingung, kita masih menunggu keputusan pemerintah kapan sekolah mulai dibuka, tetapi kapanpun sekolah mulai dibuka, kita siap dengan situasi yang baru, dan kita akan mempertahankan teknologi ini, kita akan mempertahankan budaya baru yang diberikan oleh COVID-19 kepada kita. Jaga kesehatan, perkuat perlindungan diri, imun tubuh, dan semua yang terjadi beberapa bulan belakangan ini mudah-mudahan mampu menjadi pelajaran berharga buat kita, menjadi hal-hal yang bermanfaat buat kita. Selamat datang di New Normal, pendidikan baru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.